Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 179. Fei Yuan juga mengeluarkan pedang besar yang ia beli di dunia Tianwu, sehingga Ye Jing dan Ye Xi tercengang karena pedang itu kualitasnya sangat rendah, berbeda dengan pedang milik para dewa lainnya yang setara dengan tingkat surgawi. Fei Yuan tahu apa yang mereka pikirkan dan ia berkata, "Pedang ini aku ambil dari kultivator manusia yang telah terjerumus pada kultivasi iblis, dan lumayanlah untuk dijadikan kendaraan terbang." Ye Xi dan Ye Jing merasa itu ada benarnya. Mana mungkin dewa tidak memiliki senjata tingkat surgawi, kecuali dewa itu dirampok oleh dewa iblis atau pejuang Asura. Tak ada gangguan selama perjalanan mereka menuju benteng kota tempat kediaman klan Ye berada. Para iblis tingkat rendah yang merasakan aura dewa dari Feng Yuan langsung mengurungkan niat mereka menyerang rombongan Ye Xi tersebut. "Ada aura dewa yang mendekat. Semua bersiap-siap bertarung!" teriak pejuang Asura yang berjaga di benteng kota. Puluhan pejuang Asura menghunus senjata masing-masing, tetapi mereka langsung terkejut saat melihat putri dari Patria Klan Ye malah berjalan bersama dengan dewa tersebut. "Nona muda Si telah disandra. Cepat, laporkan kejadian ini pada Patriark Ye." Para pejuang Asura itu langsung panik, dan semakin banyak pejuang Asura dari dalam kota yang bergabung untuk membebaskan Ye Xi dari penyanderaan oleh dewa tersebut. Patriark Klan Ye, Ye Langxian, terkejut mendengar laporan dari pejuang Asura. "Lancang sekali dewa itu, berani-beraninya dia menyandra putriku." Ye Langxian sangat geram dan melepaskan niat membunuh yang sangat mengerikan. Dia adalah pejuang Asura yang telah membunuh banyak dewa tingkat rendah dan jurus di dunia iblis ini, dan menduga hanya dewa dari tanah suci istana surgawi saja yang berani melakukan hal itu, karena hanya mereka lah yang setara dengannya. Sedangkan dewa tingkat tinggi sangat jarang meninggalkan istana langit. Dalam satu kedipan mata, Ye Langxian melesat ke arah tembok kota dengan kecepatan penuh. Para Asura yang ada di dalam kota mengira Ye Langxian kedatangan musuh yang sangat kuat, sehingga ia langsung turun tangan menghadapi mereka. Para Asura itu kemudian segera mengikutinya, karena setiap Asura itu terkenal sebagai pejuang dan tidak takut mati. Feng Yuan menyipitkan matanya saat melihat aura pembunuh mendekat ke arahnya. "Apakah aku bisa mengalahkannya bila kami bertarung 1 lawan 1 ya?" gumamnya, karena saat menjadi dewa tingkat rendah, dirinya tidak mampu mengalahkan pejuang Asura seperti Ye Langxian. Ye Xi mengerutkan keningnya dan tidak menyangka reaksi para Asura akan seperti ini. Dia menyuruh Ye Jing terbang lebih dulu ke dalam tembok kota dan menjelaskan apa yang terjadi pada Ye Langxian. "Apa kita akan baik-baik saja, Ayah?" Feng Ling merasa tertekan dengan aura pembunuh para Asura dan belum pernah merasakan aura yang begitu mengerikan seperti ini. Bahkan para binatang spiritual yang ia lawan di sekte Telaga Biru tidak sampai seperti ini. "Tenang saja, karena ada Nonashi di sini. Kalau dia tidak bisa mengatasi, maka kamu gunakan teknik hukum ruang untuk melarikan diri," sahut Feng Yuan. Dia tetap santai karena ada Feng Ling di sisinya. Asalkan tidak ada formasi perisai di sini, maka mereka bisa kabur saat situasi menjadi kacau. Ye Qi menceritakan apa yang terjadi pada mereka dan mengatakan kalau Ye Xi menjamin keselamatan Dewa Kipas itu dengan nyawanya, sehingga Ye Langxian mengerutkan keningnya. Bila Asura dari kelompok lain mengetahui klan Ye melindungi dewa, maka reputasinya akan hancur dan mungkin akan dikucilkan oleh para Asura. Namun sebagai ayah, ia juga tidak mungkin membiarkan putrinya mati dan menyerang penyelamatnya. Ye Langxian menarik nafas dalam-dalam. "Suruh mereka semua kembali dan berpura-puralah apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi. Dan biarkan saja Ye Xi yang mengurus dewa itu serta hindari kontak dengannya." "Baik, Patriark Ye," sahut para pejuang Asura yang langsung membubarkan diri. Ye Langxian menatap Feng Yuan yang sedang mengipasi wajahnya dengan kipas bambu, dan ia langsung berbalik arah kembali ke kediaman klan Ye. Ye Qing mengirim surat telepati pada Ye Xi dan memberitahu apa instruksi dari Patriark Klan Ye, sehingga hanya Ye Xi saja yang akan berinteraksi dengan Feng Yuan dan Feng Ling. Ye Xi tersenyum masam dan berkata,
Nanti Dewa Kipas jangan tersinggung bila para asura menatap sinis pada kalian ya. Tenang saja, kami para dewa itu memiliki hati yang lapang dada. Saat Feng Yuan tersenyum cerah sembari menangkupkan tinjunya. Ucapan Yesi benar-benar terjadi. Para asura langsung menunjukkan tatapan tak suka pada Feng Yuan dan Feng Li. Bahkan anak-anak asura yang masih kecil langsung kabur saat Feng Yuan melintas di dekat mereka. Para tetua asura klan Ye berkumpul di ruang pertemuan kediaman utama klan Ye. Mereka ingin mendengar penjelasan dari Ye Langtian kenapa dewa diizinkan memasuki wilayah asura. Padahal manusia setengah dewa tersebut terkenal selalu bertentangan dengan dewa karena mereka menganggap diri mereka sebagai makhluk terkuat. Ye Langtian yang duduk di kursi patriark klan Ye diam saja mendengar rumor liar yang langsung beredar di kalangan petinggi klan Ye tersebut. Karena Ye Langtian terus diam saja, salah satu penatua bertanya, "Apakah patriark Ye terus diam saja tanpa memberikan sedikit penjelasan pada kami?" Ye Langtian menghela nafas panjang dan berkata, "Apalagi yang perlu dijelaskan? Dewa itu menyelamatkan putriku dari sergapan iblis. Sebagai ayah dari Yesye, tentu saja aku harus berterima kasih dengan menjamin keselamatannya di wilayahku." "Ya, itu memang benar. Walaupun itu akan menjadi bahan cemoohan asura lain bila mereka mengetahui apa yang telah kita lakukan," sahut penatua tersebut. Ye Qing yang juga diikutkan dalam pertemuan itu segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada para pemimpin asura klan Ye. "Sebenarnya kita tidak perlu cemas dengan dewa itu, karena mereka sebenarnya golongan dari dewa tingkat rendah dunia surgawi." Ye Qing juga baru kali ini mendengar ada dewa dengan nama Dewa Kipas, dan nama itu tidak pernah terdengar di dunia Ebi seperti Dewa Jiangxia dari Pengadilan Surgawi atau Dewi Bulan dari Tanah Suci Istana Surgawi, Istana Teratai Putih. Kalaupun Dewa Kipas adalah murid salah satu Tanah Suci Istana Surgawi, maka ia bukan berasal dari 17 Tanah Suci Istana Surgawi yang merupakan entitas paling kuat di dunia surgawi. "Apa yang dikatakan oleh Ye Qing itu benar," sahut Ye Langtian. "Jadi masalah ini tidak perlu diperbesar-besar lagi dan bunuh siapapun yang menyebarkan berita tentang mereka ke klan asura lain." Ye Langtian berkata dan melepaskan niat membunuh, sehingga semua asura di ruangan itu terdiam. Feng Yuan duduk bersila, sembari menyerap energi spiritual di sekitarnya secara perlahan. Dan energi spiritual di dunia Ebi sangat berlimpah, berbeda dengan dunia lain yang jauh dari surga. Tanpa sumber daya, kultivator di sini dapat berkultivasi hingga ke ranah kultivasi tertinggi. Itulah yang menyebabkan semua makhluk hidup di sini memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi. Bahkan binatang spiritual atau siluman semut saja bisa menjadi ranah absolute god dalam waktu 100 tahun. Kenapa ada manusia di sini, Ayah? Feng Ling bertanya karena ia penasaran saat melihat seorang pria sepuh ranah absolute god diseret oleh pejuang asura. Bukankah Ayah bilang dunia Ebis adalah medan pertarungan asura, dewa iblis, dan juga dewa? Feng Yuan membuka matanya dan berkata, "Ada banyak manusia yang tidak dapat melewati ranah absolute god, dan mereka memutuskan pergi ke surga dengan meninggalkan dunia mereka. Dan ditangkap oleh pengadilan surgawi, maka mereka akan mencapai dunia iblis ini. Namun keberuntungan mereka akan berakhir saat sampai di sini, karena di sini mereka sama seperti anak ayam yang terjebak di sarang binatang buas. Ke sisi manapun mereka pergi, mereka tetap akan berakhir menjadi budak atau terbunuh." Feng Ling mengerutkan keningnya. Ia merasa seperti anak ayam itu dan berpikir tidak akan menjauh dari ayahnya selama berada di sini atau di dunia surgawi nanti. Tempat ini terlalu menakutkan untuk gadis kecil sepertinya. Feng Yuan kembali bermeditasi dan memejamkan matanya, sedangkan Feng Ling menatap anak-anak asura yang sedang bergelut di luar penginapan. Feng Ling merasa anak-anak asura ini seperti monster saja, karena mereka bergelut menggunakan senjata tajam, hingga salah satu di antara mereka berdarah-darah akibat terkena luka sabetan senjata tajam tersebut. "Dewi Ling, aku datang membawa makanan." Ye Xie mengetuk pintu kamar. Feng Ling sangat senang dan langsung berlari ke arah pintu. Walaupun kultivator tidak perlu makan, akan tetapi mereka tetap makan setiap hari seperti manusia fana lainnya,
karena makan itu termasuk kenikmatan yang dapat membuat suasana hati mereka menjadi tenang. Dengan pikiran yang tenanglah, membuat proses kultivasi mereka berjalan dengan lancar. Mata Feng Ling berbinar-binar melihat hidangan binatang spiritual udang sebesar tubuhnya tersebut. Yesi menaruh hidangan itu di atas meja, dan Feng Ling langsung menyambarnya. Sehingga Yesi bingung, kenapa Dewi yang satu ini terlihat seperti anak-anak yang belum dewasa. Atau Dewi yang satu ini memiliki hobi yang aneh, suka merubah bentuk menjadi anak-anak dan meniru kebiasaan mereka. Apalagi Dewa Kipas juga terlihat tidak normal seperti para dewa pada umumnya. Feng Yuan membuka matanya dan mendekati mereka. Ling Er, jaga etikamu. Cobalah bersikap seperti para gadis-gadis lain. Feng Yuan menggelengkan kepala. Namun tiba-tiba ia membelah tubuh binatang spiritual udang itu dengan artefak kipas bumbunya dan memakan daging udang tersebut. Sehingga Feng Ling mengurutkan keningnya dan mengunyah daging udang tersebut dengan tergesa-gesa hingga kedua pipinya menjadi kembung. Feng Yuan juga tak mau kalah, sehingga dalam sekejap binatang spiritual udang sebesar tubuh Feng Ling itu langsung habis. Yesi tak tahu harus heran atau senang, karena ia tidak mengira ada dewa yang suka dengan makanan. Padahal niatnya membawa makanan itu hanya untuk berbasa-basi saja sembari melihat keadaan mereka. Kenyangnya. Kalau begini aku bisa tidur dengan nyenyak. Feng Ling mengelus perutnya. Feng Yuan mengibaskan kipas bambunya dan berkata, apakah semua baik-baik saja, Nona Muda sih? Tenang saja. Ayahku setuju membawa Dewa Kipas dengan rombongan kami ke perbatasan wilayah tengah, sahut Yesi. Namun, kalian nanti akan ditempatkan di gerbong kereta kuda khusus, sehingga aura dewa kalian tidak dirasakan oleh asura lain. Feng Yuan menatap keluar jendela sembari menutup area di sekitar mulutnya dengan kipas bambu. Oh, kami akan mengikuti instruksi kalian. Namun bila kalian menjebak kami, maka kamu akan mati. Karena aku sudah menaruh segel kematian di jantungku. Ancamnya, padahal ia hanya menggunakan teknik cuci otak saja pada Yesi. Kami adalah bangsa pejuang yang tidak mungkin ikat janji, saut Yesi sembari menangkupkan tinju. Baguslah kalau kalian menepati janji. Dan aku juga akan melepaskan segel kematian di jantungmu setelah kita sampai di perbatasan wilayah tengah, kata Feng Yuan sembari melipat kipas bambunya dan tersenyum cerah menatap Yesi. Terima kasih Dewa Kipas, saut Yesi segera meninggalkan kamar penginapan itu. Yesi berencana akan melakukan kultivasi tertutup untuk meningkatkan kekuatannya, karena ia tidak ingin kejadian diselamatkan oleh musuh Asura terjadi lagi padanya, sebab kejadian ini telah membuatnya menjadi gunjingan anggota klannya. Gadis yang baik, kata Feng Yuan dengan suara pelan. Akan tetapi Feng Ling masih mendengarnya, sehingga Feng Ling langsung cemberut. Ya, tentu yang lebih baik adalah putriku yang imut ini. Feng Yuan mencubit pipi Feng Ling hingga memerah. Hentikan ayah, aku mau tidur. Feng Ling menggerutu, karena kesal selalu diperlakukan seperti itu oleh Feng Yuan. Namun Feng Yuan malah cengengesan dan segera bermeditasi lagi menyerap energi spiritual untuk menyimpan lebih banyak energi spiritual di dantiannya, agar kekuatannya nanti mampu melawan siapapun, baik itu dari kalangan asura, iblis atau dewa. Ye Fei, pejuang muda asura terkuat, terkejut mendengar berita kalau ada dewa yang dibawa oleh Yesi ke dalam klan Ye. Sehingga pemuda asura yang menyukai Yesi itu sangat geram. Apalagi tidak ada penolakan terhadap dewa itu dari patria klan Ye maupun para penatua. Kalau tidak sedang menjalankan misi saat kedatangan Dewa Kipas itu, maka aku akan menendang bokongnya keluar dari klan kita. Namun kalian malah takut pada dewa rendahan itu. Yifei menggerutu pada para sahabatnya. Jangan marah-marah begitu, Senior Fei. Ini sudah seruan dari patria agar para asura tidak menyerang dewa itu. Namun, sudut bibir Yeyu, gadis cantik, sahabat dari Yifei tersebut memancarkan seringai jahat, karena ia juga sangat membenci dewa seperti para asura pada umumnya. Cepat katakan, saudari Yu,
Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Namun, jangan sampai membuat Yesi membenciku. Saut Yefei tersenyum cerah sembari memegang pundak Asura cantik itu. Jangan khawatir, ini tidak akan membuat Yesi membencimu, karena kamu cukup mengajak dewa itu latih tanding di arena. Dan aku yakin, ia pasti mau, karena dewa juga menjunjung harga diri yang tinggi, serta merasa lebih superior dari yang lain. Namun dalam hatinya, Yeyu sebenarnya tidak peduli Yesi membenci Yefei atau tidak, karena yang ia ingin adalah Yefei membunuh dewa itu saat latih tanding nanti. Yefei berpikir sejenak, dan ragu-ragu untuk menuruti seruan Yeyu, karena Yesi pasti akan turun tangan menolak diadakannya latih tanding dengan dewa kipas itu. Yeyu tahu, Yefei sedang ragu. Ia pun memegang pundak Yefei dan berbisik. Kenapa kamu masih ragu-ragu? Yesi tidak akan melarangmu berduel dengan dewa kipas itu, karena ia telah memutuskan bermeditasi sampai kita akan menuju kota hantu. Benar juga. Ini juga kesempatan melihat sekuat apa aku. Sekuat apa sih dewa rendahan itu, sehingga menjadi penyelamat Yesi dari sergapan iblis? Saut Yefei mengepalkan tangannya. Saudari, bolehkah aku merepotkanmu untuk meminta dewa rendahan itu agar mau melakukan latih tanding di arena denganku? Katanya lagi. Tentu saja. Saudara Fei, cukup persiapkan dirimu, dan aku akan membawa dewa kipas itu ke arena pertarungan. Saut Yeyu tersenyum bahagia, karena berhasil membujuk pemuda Asura terkuat untuk kalangan pemuda di klan Ye tersebut, agar mau bertarung melawan dewa yang dibawa oleh Yesi dan Yechi. Yeyu segera menghilang dari sana. Tubuhnya melebur dengan embusan angin dan muncul di halaman penginapan tempat Feng Yuan si dewa palsu tersebut beristirahat. Yeyu berjalan berlenggak-lenggok, sehingga pelayan laki-laki penginapan yang menatapnya langsung terbentur tembok hingga hidungnya berdarah. Nona Yu cantik sekali. Seandainya aku menjadi kekasihnya. Pelayan itu berangan-angan dan membayangkan wajahnya terbenam di gunung kembar Yeyu yang sangat besar tersebut. Yeyu segera menuju ke tempat di mana kamar Feng Yuan berada. Pelayan penginapan langsung menunjukkan di mana dewa kipas itu berada saat ia tanyakan dengan nada suara sedikit mendesah, dan itu adalah teknik spesial menaklukkan para laki-laki lemah. Bersambung.